Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan riding menuju bengkel. Ya, bengkelnya nggak jauh sih ya dari tempat saya. Bengkel-bengkel pinggir jalan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ganti kampas rem depan ataupun kampas rem yang bagian belakang. Kenapa harus diganti? Karena kemarin waktu terakhir touring itu sudah habis sepertinya ya, kampas terutama yang belakang sih udah habis. Kemudian kalau yang depan sih sebenarnya masih lumayan bisa sebenarnya, tapi kita ganti aja lah sekalian. Dan ini juga motor udah semenjak touring belum dipakai lagi, sempat susah nyalanya, tapi aman karena kemarin sebelumnya dipanasin gitu. Jadi gitu, kita akan ke bengkel, kemudian kita ganti untuk kampas rem belakang ataupun yang depan. Nah, ini nanti kita akan ganti dengan substitusinya, bukan dengan yang originalnya, karena saya kan nggak ke bengkel resminya ya. Jadi nggak akan diganti dengan yang punyanya W175, tapi ada menggunakan substitusi dari motor lain, jadi merek lain seperti itu. Nanti apa aja nanti kita lihat ya. Oke, sambil cerita menuju ke bengkel, saya akan berbagi informasi lah. Terakhir saya touring dan ketika perjalanan berangkat dan pulang, justru ada pengalaman menariknya adalah ketika pulang ya. Karena kalau berangkat cenderung smooth ya, karena kita per grup motor itu jalan bisa dibilang meskipun terpencar-pencar tapi bisa dibilang inilah rapi lah, tertib lah. Tapi justru pas pulang, karena saya dengan grup 1 terakhir itu pulang lebih awal, pagi kita pulang seperti yang video sebelumnya. Nah, disitulah pengalaman menariknya. Jadi ketika pulang dari Guci, kita arah ke Cirebon ya, via Pantura. Jalanannya bagus, terus kemudian pemandangannya bagus. Tapi ketika perjalanan Pantura itu sepertinya tidak nolong W175 saya ini. Meskipun sudah disetting ya, udah enak lah disetting sama Om Reno. Tapi memang kenyataannya motor ini adalah motor yang digunakan untuk fun to drive. Jadi mengendarainya memang untuk kenyamanan, bukan untuk kebut-kebutan, sehingga kerasa banget, asli kerasa banget ketika kita gaspol gitu, itu sangat terasa ketinggalan jauh. Jadi kalah sama X-Max, kalah sama N-Max ya, itu kalah, bahkan sama PCX itu masih kalah gitu ya, untuk jalur lurus ya. Tapi bagusnya adalah ketika jalur menanjak. Nah, jalur menanjak ini W175 masih nolong, masih oke lah. Jalur menanjak ini W175 tidak seperti motor yang lain, ini masih oke gitu. Dan pengalamannya seru, dengan lika-likunya berangkat hujan full. Terus karena saya masih takut ya menggunakan action cam, si DJI ini takut hujan-hujanan karena ada covernya yang penutup untuk mic-nya tuh hilang, jadi takutnya tuh korslet gitu. Sebenarnya kalau itu nggak hilang, dia anti air sebenarnya gitu. Terus kemudian pas pulang itu digaspol di jalanan lurus, nggak kekejar gitu. Jadi memang punya kelebihan dan kelemahan ya. Jalur lurus trek nih, dia nggak bisa, akselerasinya nggak bisa lebih lebih konstan gitu ya, ditarik-tarik nggak bisa. Padahal udah enak banget, udah enak
Saya tidak menyalahkan settingan, itu udah enak settingannya, tapi ya kembali lagi, kemarin pas pulang udah pada gila-gilaan kan, yang bawa Ninja, motor lain tuh udah gila-gilaan gitu, gaspol lah. Kita tuh, jadi saya terakhir tuh karena saya bukan sweeper, jadi saya di belakang sweeper yang ada di belakang gitu. Kalaupun ada yang di belakang motor saya, karena dia memang menjaga kan gitu. Seru sekaligus jadi catatan ketika touring jarak jauh gitu ya. Ketika touring jarak jauh, kenapa pantat tuh pegel banget, memang kayaknya harus ganti latex ya bahannya ya. Kalau enggak ya akan seperti itu, lumayan pantat pegel banget, panas. Kalau posisi riding sih masih aman, masih asik gitu ya. Cuman khusus untuk joknya aja lah gitu. Oke, kita di daerah Kabupaten Tangerang, ini di daerah Legok ya, arah ke Curug. Seperti biasa, sawah-sawah gitu, dan memang musimnya lagi musim penghujan, jadi hijau semua ya. Kita anggaplah sambil San Morian naik W175 kita mau ke bengkel. Semoga aja bengkelnya udah buka ya, karena ini masih pagi-pagi banget, sekitar setengah 8. Harapannya sih jam 8 sampai. Ya memang benar-benar cuman buat ganti ini doang sih, ganti kampas rem aja. Oh, bahkan udah ada yang panen guys, asik ya. Nah, ini ada pemakaman ya, kita jalan-jalan gini lah. Dan kebetulan juga belum ada konten lagi setelah touring, ya kita ganti konten ini deh. Kebetulan juga harus ganti kampas rem, terus juga motor ini jarang dipakai, sehingga kita pakai sekalian buat San Morian sambil menuju ke bengkel gitu. Terus banyak tuh pertanyaan, tapi bukan di video terakhir masalah touring ya, di video-video lain yang saya jawabin sih satu persatu ya. Perihal W175, ada yang bilang nggak worth it, udah kadal. Ada yang bilang nggak worth it, jangan dibeli dan lain sebagainya gitu. Saya menghormati itu, karena kita harus tahu dulu kan, seperti yang saya bilang nih, kalau beli motor harus tahu dulu fungsinya buat apa. Kalau pengen kenyamanan, fungsional, beli Matic deh, beneran. Vario tuh udah cakep banget, beneran. Vario tuh udah cakep banget. Bisa Pak. Vario tuh udah cakep banget. Maksudnya ya udah, mau ke pasar mau kemana bisa lah. Kalau touring nyaman ya pakai NMAX, XMAX lah gitu. Makanya W175 itu bukan motor mendang-mending. Maksud ya, tahu ya maksudnya ya. Mendang-mending tuh yang ini nggak worth it, harga sekian ini karena begini begitu. Iya memang, makanya menurut saya motor ini tuh untuk kalangan terbatas, tidak untuk kalangan umum. Jadi terbatas karena ya hanya orang-orang tertentu yang bisa pakai motor ini, dalam artian yang mau pakai motor ini, bukan untuk kaum yang mendang-mending. Kalau kita ngomongin spek dan lain-lain, waduh, jangan beli deh. Spek, ada yang bilang kan motor 1 silinder, mesin tegak, terus kemudian modelnya jadul, harganya mahal. Ya udah, itu udah ulti, udah pasti kalah deh sama yang lain gitu. Makanya yang pakai motor ini juga memang terbatas sih, yang saya kenal ya. Memang yang pakai akhirnya kalangan terbatas, beneran terbatas gitu. Tidak yang semuanya bisa pakai, yang memang mau merawat motor ala-ala motor tua gitu. Terus perihal teknologi, kan ada berita terbaru itu akan keluar yang injeksi, tapi saya nggak yakin tuh yang injeksi itu bisa keluar di Indonesia begitu ya. Daripada injeksi, sebenarnya saya lebih prefer motor ini dipasangin kickstarter ya, pasangin kickstarter, kemudian sama dipasangin parameter bensin
full meter, ya lebih prefer itu sebenarnya daripada injeksi. Kenapa? Motor ini udah dapat klasiknya dengan karburator, seru lah, setting sana sini, terus bentuknya yang klasik dan mentahan kan memang kayak kanvas kan, saya pernah bilang kayak kanvas. Jadi orang tuh bisa melakukan yang namanya modifikasi besar ataupun kecil, ekstrim ataupun yang masih basic gitu. Ya ini W175 seperti itu, jadi nggak bisa disamain dengan motor-motor yang lain gitu. Contoh lah, kalau kalian mau beli motor klasik banget yang era-era tahun 50-an 40-an, ya ada Royal Enfield klasik kan, itu ada. Atau pakai BSA yang baru, BSA tuh ada tuh yang baru, itu juga sama, cuman harganya gila ya, selangit gitu. Jadi buat yang kita terbatas dananya, ya saya rasa W175 worth it. Kalau ada anggapnya mahal barunya, ya udah jangan beli yang baru, beli yang second gitu. Saya selalu menyarankan ke teman-teman semua, kalau mau beli motor tergantung fungsinya gitu. Karena kalau kalian fungsinya bener-bener ingin buat pakai harian, terus nyaman, bisa ini itu, ya jangan pakai ini, jangan pakai W175. Vario udah bener. Kalian ada ininya besar atau pakai apa, Aerox gitu ya, itu bisa. Tapi kalau ini saya rasa jangan deh ya, pakai ini tuh jangan gitu. Saya tidak merekomendasikan. Ada kan yang ngotot juga bahwa ya ngapain beli motor W175. Ya memang buat saya nggak perlu beli ini, karena memang terbatas untuk orang-orang yang memang siap dengan motor klasik, terus kemudian yang merasa ingin melakukan modifikasi kecil-kecilan gitu ya. Nah ini kalau kayak gini-gini tuh, kalau mau nyantai ya pakai Beat aja, pakai Vario gitu. Tidak worth it lah buat kalian yang memikirkan untuk kenyamanan harian. Makanya tergantung orangnya gitu. Oke, terus kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan, misalnya spare part ya. Saya bilang kalau spare part tergantung kita, banyak kok substitusinya. Nah nanti nih kita akan ganti kampas rem itu dengan substitusi beneran. Kita akan pakai substitusi, kita nggak pakai ini loh, nggak pakai originalnya. Bisa kok. Selagi motor Jepang tuh pasti ada substitusinya gitu, jadi nggak usah repot. Terus juga harganya yang pasti lebih terjangkau. Kalau ditanya kenapa sih pakai motor ini, yang satu, saya memang suka yang berbau retro atau klasik vintage. Saya suka, nggak tahu kenapa, saya suka aja, suka. Dan kebetulan motor ini berbau retro dan klasik, tapi bedanya keluarnya motor tahun sekarang. Kenapa nggak beli motor-motor lama? Karena susah handlingnya, terus kemudian perawatannya mungkin lebih ekstra gitu, lebih ekstra. Kalau ini kan enggak, karena sudah motor baru, cuman bedanya teknologi lama. Dan saya lebih suka lagi karena bisa modifikasi, banyak banget bisa dikreasikan lah. Terus lebih keren lagi ya menurut saya ini build quality. Orang ada yang bilang ya build quality-nya gitu, boleh deh diadu sama motor Honda. Saya langsung sebut merek ya, sama Honda sama Yamaha, perihal build quality. Spakboard kaleng ya, rangka tuh besi asli anti karat. Ini nggak peres ya, ini yang saya alamin soalnya gitu. Dengan motor yang kita bilang sama, keluaran tahunnya dan harganya boleh diadu. Yang depan belakang smash. Ya smash sama dia, sama smash sama. Coba. Oke. Coba aja ntar bongkar. Udah sintetik nih. Ya betul.
sintetik. Oke. Habis yang ini ya. Kok punya apa? Piring cakramnya KZ nggak? Angin. Ah, ini sama Mak KZ ini udah habis banget. Ada. Nah, kalau misalnya ini kan sekalian aja deh. Dengan depannya. Udah habis banget itu kayaknya ya. Habis ya dalam. Iya. Dia sama dia mau punya KJ. Ayo nanti ini harus papa. Kenapa? Apa? Apanya? Iya. Terlalu full ya? Dulu ganti ini apa kabel kabel remnya, jadi harus diganti airnya kan. Ini dia kalau misalkan baru lagi otomatis dia naik lagi ke atas. Oh, kalau dia nggak dibuka ininya, nanti ini yang jebol, yang kacanya itu.
berarti tadi tuh kepenuhan ya kan? Iya. Kalau saya paksa tekan ini yang jebol Oke. kacanya. Susah ya? Apa? Iya.
ngurangin apa? Ini Iya. ya ini buang angin dulu, terlalu penuh kali itu kan, biar dia lebih enteng. Tidak macet dia, gerak macet. Stop belakangnya pakai ringing ya Mas ya? Apanya? Tromolnya? Stop bawaannya. Softnya enggak? Bukan bawaannya, bukan. Itu punya ranking. Iya. Karena yang punya dia kecil, cungkring. Kurang gimana gitu? Kurang naga ya. Kurang ya, nggak bagus lah kalau dilihat. Makanya diganti sama ranking. Motor ini meracun. Ini kan juga bukan bawaan asli. Tambah-tambahan, banyak tambahan. Iya. Kemarin saya juga habis. Tapi senang aja modelnya motor lama gitu. Iya. Kayak ranking gitu tuh, seneng liatnya. Dibandingin metik-metik. Iya. Tubeless ya belakang Mas. Dibikin tubeless. Dibikin tubeless ya. Aslinya enggak, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tubeless. Iya, dibikin tubeless, tadinya enggak. Oh iya. Kelihatan tuh. Iya. Apa namanya, repot kalau misalnya Bocor ya. bocor gitu. Kalau tubeless mah bocor masih bisa dipaksa.
Alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen.